bersama aku Amanda di Astra Podcast. Nah, di podcast pada episode hari ini kita bakalan membahas sesuatu yang sangat menarik. Apa itu? Of course, cancel culture. Sebenarnya, cancel culture ini menurut kalian efektif gak sih buat diterapin di Indonesia maupun di luar negeri sebagai bentuk keadilan sosial? Makanya yuk duduk manis, siapin cemilan kalian karena kita bakal bahas kasus ini dengan menarik. Let's go! Oke guys, kita nggak bakalan sok tahu nih karena kita bakalan ngundang tamu yang cukup up to date terkait masalah cancel culture ini. Langsung aja kita sambut Lila. Hai semuanya. Oke teman-teman, di sini kita udah kedatangan tamunya nih, yaitu Lila. Lila, boleh dong perkenalan diri dulu sama teman-teman? Oh yes. Oke, hai semuanya, kenalin aku Lila, aku mahasiswi FISIP dari Universitas Udayana angkatan 2025 yang gemar banget nih suka cari-cari informasi soal berita-berita terkait cancel culture. Oke Lila. Kalau kita lihat dari sisi literatur akademis, jadi ada seorang ilmuwan sosiologi yaitu Lisa Nakamura yang menyebutkan bahwa sebenarnya canceling itu sebuah tindakan kolektif dari seseorang untuk memboikot public figure contohnya atau influencer yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap norma maupun moral sosial. Sementara kalau kita lihat definisinya dari jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, cancel culture itu tumbuh sebagai bentuk partisipasi warga terhadap penghapusan eksistensi, pemutusan kontrak terhadap public figure terutamanya ya, yang telah melakukan pelanggaran tersebut gitu. Oke, kalau kita ngebahas soal esensi dari cancel culture, apalagi kalau kita lihat di era modern, era digital seperti saat ini, kita bisa sebut itu sebagai demokratisasi akuntabilitas, teman-teman. Dimana kalau di masa lalu yang berhak untuk memberikan penghakiman atau mencap seseorang melakukan kejahatan itu kan lembaga hukum atau pihak yang berwajib, yang berwenang ya kan. Tapi kalau sekarang ini beda guys. Jadi sekarang ini tombol kekuasaan pemboikotan dan pengucapan bersalah itu ada di tangan masyarakat gitu. Jadi masyarakat yang istilahnya sekarang melancarkan aksi-aksi untuk memboikot, menghakimi seseorang tersebut, bukan lagi dari pihak berwajib. Nah, tapi di samping daripada itu kita bisa lihat esensinya ini tuh punya dua sisi. Ada sisi yang negatif dan juga yang positif. Kalau kita lihat dari sisi positifnya itu kenapa? Karena kalau seandainya pihak berwajib itu mereka lambat memberikan respon, masyarakat bisa tuh turun tangan. Oh, iya kan? Iya. Tapi kalau dari sisi yang negatifnya, jelas sekali penghakiman dari masyarakat itu benar-benar tidak terkendali, tidak terkontrol. Mungkin aku akan sedikit membandingkan atau melakukan komparasi ya dari proses sanksi sosial cancel culture yang terjadi di Indonesia dan juga di negara ginseng, yaitu negara Korea Selatan. Kalau di Indonesia, proses sanksi sosial yang terjadi itu dimulai dari viralitas terlebih dahulu. Kita bisa bilang proses sanksi sosial di Indonesia itu slow burn ya teman-teman. Jadi dia tuh perlahan-lahan, tapi lama-lama juga hilang gitu. Jadi kita mulai dari viralitas. Setelah viralitas itu terjadi, masuklah ke tahap hujatan-hujatan, sampai bahkan kita sering banget lihat ada meme-meme gitu ya yang viral-viral di media sosial. Nah, itu masuk tahap itu. Setelah dari tahap itu kita masuk ke pemutusan kontrak brand atau iklan segala macam yang entah mungkin public figure tersebut menjadi brand ambassador sebuah produk. Nah, masalah pemutusan. Terus kita masuk ke video klarifikasi atau permintaan maaf. Ini adalah part yang selalu berulang-ulang dari kasus yang terjadi ya teman-teman. Tapi tidak berhenti sampai di situ, masih ada satu tahap terakhir yang terjadi. Apa tuh? Yaitu adalah comeback teman-teman. Jadi kalau di Indonesia, public figure atau influencer yang udah di cancel culture, udah buat video klarifikasi permintaan maaf ini bukan film gitu aja. Mereka mungkin redup sebentar, tapi nanti seiring berjalannya waktu, seiring netizen lupa, mereka balik lagi tuh. Mereka balik dengan atensi yang sama yang seperti yang mereka punya dulu. Jadi kalau di Korea Selatan teman-teman, proses sanksi sosial atau cancel culture yang sebenarnya terjadi di sana itu cukup sistemik dan juga agak ekstrim gitu. Berbeda sekali sama di Indonesia. Jadi sekali public figure atau influencer di sana itu terlibat di sebuah skandal, itu dampak yang dihadapi atau yang dirasakan oleh public figure tersebut itu benar-benar absolut banget. Contohnya kayak gimana? Kayak
misalnya nih mereka langsung wajahnya diarsir di TV, di tayangan-tayangan yang ada di media sosial atau bahkan di TV nasional mereka juga, kemudian pemutusan kontrak, bahkan pemberhentian dari karir di industri hiburan, dan itu permanen loh teman-teman. Permanen. Iya, jadi yang dialami sama mereka itu benar-benar berbeda, karena di sana itu benar-benar setegas dan sekeras itu, karena mungkin sifatnya yang individualis dan juga realis, karena masyarakat di sana itu punya pemikiran standar terhadap sesuatu. Jadi kalau misalnya kamu tidak memenuhi standar itu, lebih baik kamu nggak usah jadi seperti itu. Oke, jadi kalau kita ngebahas kasus nih, aku akan angkat beberapa kasus, satu kasus di Indonesia dan satu kasus di Korea Selatan yang pasti teman-teman tuh pernah banget nih dengar kasusnya ini. Mungkin kamu juga pernah dengar ya, Man. Jadi kasus di Indonesia yang aku akan angkat mungkin kasus yang terkesan normal, tapi tetap aja nih di cancel culture ya teman-teman. Itu adalah kasus perselingkuhan Eric Colin dan juga Listi Chan. Nah, karena kasusnya ini udah cukup lama juga viralnya, jadi prosesnya itu adalah ketika kasus ini tuh mencuat, itu terjadi cancel culture yang dimulai dari pemutusan kontrak e-sport yang dialami oleh mereka. Kemudian mereka juga mengalami tuh kehilangan jutaan subscriber ataupun followers mereka, pemutusan brand-brand yang sudah bekerja sama dengan mereka, seperti itu. Terlebih dari itu mereka juga mendapati kecaman-kecaman publik dan juga hujatan-hujatan yang cukup menyakitkan ya di kolom komen postingan-postingan mereka gitu. Dan sayangnya tuh sanksi ini tidak benar-benar membunuh karir mereka gitu. Jadi mungkin mereka kita bisa lihat redup ya, sementara setelah itu mereka menghilang tuh. Tapi nggak lama setelah itu, bahkan sekarang kita masih bisa melihat kabar mereka bisa kembali tuh normal lagi, seolah-olah nggak ada tuh yang terjadi di masa lalu. Tapi kalau kita membahas kasus yang terjadi di Korea Selatan, aku bakal ambil satu contoh kasus yang bener-bener wah banget, boom banget, viral banget, dan aku yakin kalian pasti bakal tahu kasus ini. Apa tuh? Kasus Burning Sun. Oke. Kamu tahu kan? Aku ngikutin nih kasus ini nih. Iya, jadi mungkin kalau teman-teman berpikir nih, kenapa aku ngambil kasus di Indonesia, kasus perselingkuhan, sementara kasus Koreanya aku ngambil kasus yang berkaitan sama kriminalitas. Kita tidak membandingkan ranah kasusnya ya teman-teman, tapi kita membandingkan proses cancel culture-nya. Mungkin yang terjadi di Listi Chan dan Eric Colin tidak separah yang terjadi di Burning Sun, tapi mau bagaimanapun tetap saja penerapan cancel culture itu dilakukan. Jadi di kasus Burning Sun ini kita bisa lihat bahwa ada seorang mantan idol, maksudnya nih mantan idol inisial S dari grup B yang terlibat di skandal ini. Ketika kasus ini muncul, si mantan idol S ini itu dia benar-benar bukan cuma sekedar dihujat oleh netizen atau kines aja teman-teman, tapi benar-benar dieliminasi total dari industri hiburan, pensiun menjadi idol, kemudian kontrak-kontrak yang dia jalani itu semuanya diakhiri begitu saja. Jadi dia benar-benar hilang gitu. Bahkan kalau teman-teman sadar, namanya itu benar-benar di blur gitu istilahnya ya, kayak nggak muncul tuh, nggak ada yang mau nyebut namanya dia sama sekali. Bahkan kalau teman-teman menemukan ada yang satu orang yang ngetik atau ngomong nama ini, orang-orang langsung berarti ngapain nyebut nama itu, nggak usah nyebut nama kriminal gitu. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita membahas ini sebenarnya simpelnya itu ada 4 poin teman-teman. Yang pertama itu ada ranah pelanggaran, lalu yang kedua itu ada dampak kerugian, lalu yang ketiga ada penyalahgunaan kekuasaan, dan yang keempat itu ada itikat dan akuntabilitas. Kalau kita bicara soal nomor 1, ranah itu yang terjadi. Jadi kalau kita membahas ini sebenarnya simpelnya itu ada 4 poin teman-teman. Yang pertama itu ada ranah pelanggaran, lalu yang kedua itu ada dampak kerugian, lalu yang ketiga ada penyalahgunaan kekuasaan, dan yang keempat itu ada itikat dan akuntabilitas. Kalau kita bicara soal nomor 1, ranah pelanggaran, itu kita lihat dulu nih kasus yang terjadi atau skandal yang dilibatkan oleh seorang public figure ataupun influencer itu ada di mana? Apakah hukum, moral, atau kriminal nih? Karena ada tingkat-tingkatannya juga kan yang harus kita sanksi yang harus kita terapkan kepada mereka itu. Kemudian kalau yang kedua itu dampak kerugian. Apakah dari tindakan seseorang ini kerugian yang dialami itu hanya untuk dirinya sendiri ataukah untuk banyak orang? Kalau untuk dirinya sendiri seharusnya tidak usah diterapkan cancel culture begitu. Tapi kalau kerugian yang dihasilkan itu merugikan banyak pihak, mungkin bisa kita terapkan cancel culture terhadap tindakan orang tersebut gitu.
Kemudian yang ketiga itu ada penyalahgunaan kekuasaan. Kalau kita bicara soal ini balik lagi ke kemampuan seseorang untuk menggerakkan orang lainnya. Kalau misalnya dia punya followers yang banyak dan dia menggerakkan pengikutnya untuk menjudge orang lain, itu patut di cancel culture. Tapi kalau tidak, ya itu jangan di cancel culture gitu. Oke. Kemudian yang keempat itu ada etikat dan akuntabilitas. Di sini maksudnya itu adalah apakah seseorang itu terbukti bersalah dan mau bertanggung jawab, itu tidak usah tuh di cancel culture karena dia sudah beretikat baik nih untuk dia sadar salah dan dia juga melakukan istilah bertanggung jawab gitu. Tapi kalau dia tahu dia salah dan dia malah tidak mau bertanggung jawab, dia kabur dan malah semakin berkoar-koar, nah ini patut kita cancel culture karena dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau melakukan cancel culture nih, misalnya ada influencer yang menurut kalian salah, coba kalian telah dulu apakah ini hanya perbedaan pandangan atau opini terhadap suatu atau memang yang dia lakukan itu melanggar moral dan juga norma gitu. Jadi jangan asal menghakimi juga ya teman-teman gitu. Oke, ini menarik banget ya karena aku punya beberapa contoh kasus ya. Jadi kalau kasus di Indonesia, teman-teman pasti tahu influencer. Tuh, aku tahu. Bener banget. Jadi waktu itu kasusnya yang viral adalah soal keinginannya dia untuk child free, kan? Nah, aku akan mengangkat kasus ini sekaligus satu kasus yang pernah terjadi di Korea Selatan. Apa tuh? Sebenarnya kasus ini benar-benar cukup parah karena korban itu sampai mengakhiri hidupnya ya teman-teman. Jadi jujur sangat menyedihkan karena tidak seharusnya hal seperti ini itu terjadi. Yaitu kasus ex idol. Jadi di sini aku mau membahas gimana persepsi cancel culture itu terbentuk karena pada kasus yang memilih untuk child free itu kan tidak seharusnya dilakukan cancel culture karena itu adalah sebuah pandangan gaya hidup dan keinginan dia gitu. Itu bukan hal yang harus di cancel culture. Jadi cancel culture itu terjadi hanya karena perbedaan pandangan dan opini gitu. Sementara untuk kasus dia itu dimulai kasusnya dari fashionnya, kemudian setelah itu kasusnya makin besar nih, makin hal apapun yang dilakukan semakin tidak disukai oleh netizen Korea Selatan. Jadi istilahnya apapun yang dia lakukan itu salah di mata mereka. Bahkan sampai hubungan percintaannya pun menjadi bahan hujatan gitu kan. Jadi menurut aku sendiri sebenarnya hal ini tidak seharusnya dijadikan cancel culture, diterapkan cancel culture. Karena apa? Karena fashion seseorang itu kan pilihannya sendiri, itu hak mereka. Tidak ada kaitannya dengan kamu sebagai orang lain gitu. Tidak seharusnya kamu menghujat mereka terkait pilihan hidup mereka seperti apa. Bahkan kalau teman-teman tahu, ini sangat berbeda dan aneh. Karena apa? Di suatu live streaming dari dia menyebutkan bahwa dia tuh ingin menjadi seorang ibu loh. Dia ingin punya anak meskipun dia seorang idol wanita gitu. Sementara akibat cuitan tersebut, netizen ini langsung menghujat, kamu tidak pantas jadi seorang ibu lah, kamu tidak berhak jadi seorang ibu lah, kamu idol tidak seharusnya punya anak dan segala macam. Di sini kita jelas melihat perbedaan dong. Di sisi lain ada yang ingin child free tapi dihujat, di sisi lain ada yang ingin menjadi ibu tapi dihujat juga. Jadi maunya netizen ini apa nih sebenarnya, ya kan? Gitu. Jadi di sini kita bisa lihat nih kasus-kasus yang seharusnya nggak usah di cancel culture. Kalian harus pandai-pandai untuk mencari tahu soal sebuah kasus itu gimana sebenarnya gitu, baru bisa mengambil tindakan. Oke, setuju benar ya. Jadi kita harus melihat dulu nih akar masalahnya. Oke teman-teman, tadi kan kita udah mendengar banyak nih poin-poin terkait cancel culture yang ya, mulai dari definisinya, terus ada esensinya maupun contoh-contohnya bahkan gitu ya. Di sini kita mau menegaskan kembali nih teman-teman bahwa jangan sampai teman-teman di luar sana itu menerapkan cancel culture kepada orang yang salah ya. Karena kita sebagai pribadi itu masing-masing punya hak sendiri juga dan masing-masing punya perspektif yang berbeda, of course ya Alhamdulillah. Maka dari itu teman-teman diharapkan mampu berpikir kritis dan analitis sebelum bertindak. Kalau dari Lila nih, ada gak closing statement sedikit aja buat teman-teman? Aduh, harus closing statement juga nih ya. Iya dong. Oke, kalau dari aku sebenarnya simpel aja teman-teman. Aku harap teman-teman kedepannya tidak saling menghakimi satu sama lain begitu saja. Kita harus lebih aware ya terhadap kasus-kasus di sekitar kita. Itu aja sih teman-teman dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Lila udah hadir ke podcast episode hari ini nih. Ini spesial banget, kita bahasannya sangat menarik dan daging banget gitu ya. Kan Sesuai banget sama zaman sekarang. Iya, dengan closing statement tadi maka berakhir sudah episode cancel culture pada hari ini teman-teman. Maka dari itu, don't forget to like,
share, and consider. Bye bye bye.